Mengapa Muslim di Indonesia banyak yang miskin? Pernahkah kita bertanya, mengapa mayoritas Muslim di Indonesia, meski tidak semuanya, terjebak dalam lingkaran kemiskinan, sulit meraih kekayaan, atau bahkan merasa kaya adalah sesuatu yang tak mungkin? Bukan karena langit di negeri ini tak cukup luas, bukan pula karena tanahnya tak subur, bahkan bukan karena banyaknya koruptor di negara kita, melainkan karena ada dinding tak kasat mata yang berdiri tegak di dalam mental mereka, yaitu mentalitas kemiskinan. Video ini akan mengajak kita menyelami rahasia di balik fenomena itu, bukan menyalahkan situasi ekonomi, politik, atau kondisi eksternal lainnya, tapi menyorot ke dalam diri, yakni ke dalam pikiran yang terkunci rapat, yang dapat menghalangi langkah menuju kehidupan berlimpah. Kekayaan bukan sekadar soal uang di tangan, tetapi tentang bagaimana kita memandang diri dan dunia di sekitar kita. Mayoritas Muslim Indonesia seringkali terhambat oleh mindset yang memblokir potensi mereka sendiri. Banyak anggapan bahwa uang tak dibawa mati, miskin adalah takdir, lebih baik miskin yang penting bahagia, atau mimpi besar itu tak pantas. Video ini hadir untuk menggelitik kesadaran kita, mengurai satu persatu pola pikir yang salah kaprah itu, dan membuktikan bahwa kunci menuju kekayaan sejati ada di dalam kepala kita sendiri. Jadi mari kita buka mata, dengarkan dengan hati, dan siapkan diri untuk mengubah cara berpikir. Karena disitulah letak awal dari segala perubahan. Sekarang, bayangkan kita sedang duduk bareng di bawah langit malam yang penuh bintang. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah. Dan di hati kita muncul sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa ya? Banyak saudara Muslim kita di Indonesia merasa kekayaan itu jauh di mata. Bukan cuma soal duit, tapi hidup yang berlimpah, sehat, bahagia, dan selalu dekat dengan Allah. Apakah ini cuma soal nasib, atau ada sesuatu di pikiran kita yang diam-diam jadi rantai tak terlihat? Hari ini, kita akan ngobrol santai. Dari hati ke hati, tentang 15 pola pikir yang sering bikin kita jalan di tempat. Dan bukan cuma ngobrol doang, kita bakal gali hikmah dari Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi, sampai tokoh zaman sekarang seperti Buya Hamka. Plus, kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar nanti. Jadi ambil posisi nyaman, karena ini bukan cuma cerita biasa. Ini tentang jalan kita menuju hidup yang lebih baik, lebih kaya, dan lebih bermakna bersama Allah. Ayo simak sampai akhir, karena di sini ada harta karun yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Kita mulai dari yang sering kita dengar di warung kopi atau pengajian. Uang nggak dibawa mati. Kalimat ini kayak teman lama yang selalu nyanyi di kepala kita. Dan memang benar, saat kita ketemu Allah, nggak ada koper penuh rupiah yang ikut. Tapi, coba kita tengok cerita Nabi Sulaiman, raja yang kaya raya, punya istana megah, angin tunduk padanya, bahkan jin dan hewan taat perintahnya. Dia nggak cuma kaya materi, tapi juga kaya hati, selalu bersyukur dan memuji Allah. Kekayaannya nggak bikin dia jauh dari Tuhan, malah jadi alat buat ibadah dan kebaikan. Jadi, uang nggak dibawa mati itu benar, tapi uang bisa jadi jembatan buat amal yang ikut kita bawa mati. Bayangkan kita bangun sumur buat desa terpencil, atau bantu anak yatim sekolah. Kalau kita bisikkan ke hati, aku ingin kaya, supaya bisa jadi tangan yang memberi seperti Nabi Sulaiman. Rasakan bagaimana jiwa kita bergetar, langkah kita jadi lebih ringan. Lalu, ada ungkapan yang sering kita dengar. Lebih baik miskin, tapi bahagia daripada kaya, tapi tidak bahagia. Kedengarannya puitis, tapi mari kita lihat faktanya. Hampir semua orang miskin yang saya temui, hidupnya penuh kesusahan, jauh dari kata bahagia. Mereka kerap meminta belas kasihan, berjuang untuk sekadar makan sehari-hari.
Apa itu yang disebut bahagia? Tidak. Sebaliknya, setiap saya bertemu orang kaya, mayoritas dari mereka justru terlihat bahagia. Meski tentu saja ada tanggung jawab besar mengurus pekerjaan dan usaha. Kekayaan memberi mereka kebebasan untuk menikmati hidup, membantu orang lain, dan menjalani hari dengan lebih tenang. Bukti bahwa mindset tentang kemiskinan dan kebahagiaan seringkali hanya ilusi yang kita ciptakan sendiri. Temukan rahasia melompat ke realitas impian Anda dengan Quantum Jumping with NLP. Apakah Anda pernah membayangkan versi diri Anda yang lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih terampil? Apakah Anda ingin mengakses potensi tak terbatas yang selama ini tersembunyi dalam diri Anda? Sekarang, saatnya untuk melangkah menuju kehidupan impian Anda dengan panduan praktis dari e-book Quantum Jumping with NLP. Rahasia melompat ke realitas impian. Ditulis oleh Ahmad Fatahillah, seorang trainer dan praktisi NLP bersertifikat. E-book ini adalah kunci untuk membuka pintu transformasi pribadi yang luar biasa. Dengan menggabungkan prinsip fisika kuantum, visualisasi mendalam, dan teknik NLP, Neuro-Linguistic Programming, Anda akan diajak untuk menjelajahi alam semesta paralel. Tempat versi terbaik diri Anda sudah ada dan siap untuk membimbing Anda. Apa yang akan Anda pelajari di e-book ini? 1. Dasar-dasar Quantum Jumping. Pahami bagaimana pikiran Anda dapat memengaruhi realitas dan menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. 2. Teknik visualisasi dan meditasi. Pelajari cara melompat ke versi ideal diri Anda di alam semesta lain dan bawa pulang kebijaksanaan serta keahliannya. 3. Integrasi dengan NLP. Gunakan teknik NLP seperti anchoring, reframing, dan deep trance identification untuk mempercepat transformasi pribadi. 4. Menciptakan realitas baru. Ubah pola pikir Anda, tarik energi positif, dan wujudkan impian Anda menjadi kenyataan. Kenapa Anda membutuhkan e-book ini? Bayangkan, menjadi versi diri Anda yang lebih percaya diri, lebih produktif, dan lebih berbahagia. Mengatasi hambatan mental yang selama ini membatasi potensi Anda. Meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang belum pernah Anda bayangkan. E-book ini bukan sekadar teori. Ini adalah panduan praktis yang akan membantu Anda mengubah hidup secara mendalam dengan cara yang ilmiah, spiritual, dan holistik. Penawaran spesial untuk Anda hari ini. Harga normal e-book ini adalah Rp100.000. Namun karena kami ingin membantu Anda memulai perjalanan transformasi ini segera, kami memberikan diskon 50%. Hanya Rp50.000 saja. Inilah kesempatan Anda untuk mendapatkan akses ke pengetahuan yang telah membantu ribuan orang mencapai tujuan mereka. Bonus eksklusif. Setiap pembelian e-book ini, Anda juga akan mendapatkan 1. Bonus materi NLP, panduan tambahan untuk meningkatkan keterampilan pengembangan diri Anda. 2. Akses ke grup Telegram eksklusif. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki visi sama untuk saling mendukung dan berbagi inspirasi. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Cara pembelian klik link di deskripsi untuk mendapatkan e-book ini sekarang juga. Setiap detik yang Anda tunda adalah waktu yang hilang untuk mulai mewujudkan impian Anda. Versi terbaik dari diri Anda sudah menunggu di masa depan. Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil langkah pertama. Dan e-book ini adalah jembatan yang akan membawa Anda ke sana. Investasikan Rp50.000 hari ini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermakna besok. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk mencapai apapun yang mereka inginkan. E-book ini adalah alat yang saya dedikasikan untuk membantu Anda menemukan kekuatan itu. Jangan ragu, mulailah perjalanan Anda sekarang. Klik linknya di deskripsi. Dan kalau kita bicara soal langkah, ada yang bilang, aku sudah ditakdirkan miskin. Kata-kata ini seperti batu besar yang nahan kita buat maju. Tapi, mari kita lihat Nabi Ibrahim, dia lahir di tengah kaum yang jauh dari kebenaran.
nggak punya apa-apa selain iman. Tapi dengan keyakinan dan usaha, dia jadi bapak para nabi, diberkahi keturunan dan rezeki yang melimpah. Allah bilang dalam Al-Quran, berjalanlah di muka bumi, dan carilah rezekinya. Takdir ada, tapi Allah kasih kita akal dan tangan buat mengubahnya. Bayangkan kita tanam kalimat ini di pikiran. Aku punya kuasa bersama Allah untuk ubah nasibku. Rasakan hati kita terbuka, dan tiba-tiba dunia nggak lagi terasa sempit. Sementara itu ada yang merasa, aku hidup dari keluarga miskin. Mungkin kita ingat masa kecil di rumah sederhana, makan seadanya, dan baju cuman itu-itu lagi. Tapi, coba kita tengok Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang datang ke Madinah cuma bawa baju di badan. Tapi dengan semangat dagang dan iman, dia jadi salah satu orang terkaya di zamannya. Dia buktiin bahwa asal-usul nggak menentukan akhir cerita. Bayangkan kita berdiri di depan cermin, lalu bilang, aku nggak cuman warisan masa lalu, aku pencipta masa depanku. Dalam NLP, ini namanya reframing. Mengubah cara kita lihat diri sendiri, dari korban jadi pemenang. Dan ketika kita mulai percaya, pintu-pintu rezeki ikut terbuka. Selain itu, sering kita dengar, yang penting cukup uang. Daripada banyak, tapi nggak bisa bersyukur. Ini kayak milih sepiring nasi kecil ketimbang meja penuh makanan. Karena takut nggak bisa bilang Alhamdulillah. Tapi, lihat Nabi Daud, dia punya kerajaan luas, nyanyi puji-pujian buat Allah dengan suara yang bikin gunung ikut bertasbih. Kekayaannya nggak bikin dia lupa bersyukur, malah jadi alat buat lebih dekat sama Tuhan. Allah bilang, jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Jadi berlimpah itu nggak dosa, malah kalau kita punya lebih, kita bisa bantu lebih banyak orang. Bayangkan kita bilang ke hati, aku layak punya lebih supaya bisa berbagi lebih. Dan rasakan bagaimana semangat itu tumbuh. Dan kalau kita bicara soal semangat, ada kalimat yang sering jadi penutup diskusi. Nrimo ing pandum, terima apa adanya. Ini memang ajaran bagus buat hati yang tenang. Tapi kalau kita cuma duduk diam, itu kayak burung yang nggak terbang padahal sayapnya kuat. Nabi Muhammad nggak cuma nrimo, beliau pedagang sukses. Sebelum jadi rasul, bepergian jauh, dan bangun ekonomi umat dari nol. Dia ajarin kita bahwa tawakal itu bareng usaha. Bayangkan kita melangkah keluar rumah, bilang, aku terima apa yang ada, tapi aku juga layak kejar yang lebih baik. Rasakan bagaimana jiwa kita hidup, siap menjemput berkah. Sementara itu, ada yang bilang, banyak uang nggak tentu masuk surga. Ini kayak bayangan yang bikin kita takut pegang harta. Tapi, coba kita lihat, Utsman bin Affan. Dia kaya banget, beli sumur buat umat, dan dana perang dengan hartanya sendiri. Dia masuk daftar 10 sahabat yang dijamin surga karena hartanya jadi jalan ibadah. Jadi, bukan uangnya yang salah, tapi niat kita. Bayangkan kita punya harta, lalu kita pakai buat bangun sekolah atau bantu tetangga. Bukankah itu surga yang kita bawa pulang? Bisikan ke hati. Aku ingin kaya supaya lebih dekat sama Allah. Dan lihat bagaimana dunia terasa lebih ramah. Dan kalau kita bicara soal dunia, sering kita dengar, mimpi nggak boleh tinggi-tinggi. Ini kayak nyanyi lagu pelan, padahal kita punya suara emas. Tapi Nabi Muhammad bermimpi besar, dari Gua Hira sampai dakwah ke seluruh dunia. Allah kasih kita imajinasi buat terbang tinggi. Dalam NLP, pikiran bawah sadar, kita nggak bedain mimpi sama kenyataan. Kalau kita tanam mimpi gede, dia bakal cari jalan. Bayangkan kita tulis di kertas, aku mau punya usaha yang bantu ribuan orang. Lalu rasakan getaran itu di dada. Itu awal dari perubahan. Selain itu, ada yang bilang, orang kaya tamak. Ini kayak stempel yang kita kasih ke semua orang berduit. Tapi Abu Bakar, sahabat Nabi yang kaya, habiskan hartanya buat bebaskan budak dan bantu umat. Dia nggak tamak, malah jadi teladan kebaikan. Kaya nggak otomatis tamak. Itu soal hati. Bayangkan kita jadi orang kaya yang buka tangan lebar, kasih tanpa hitung-hitungan. Bukankah itu indah? Bilang ke diri sendiri, aku mau kaya supaya jadi teladan seperti Abu Bakar. Dan rasakan hati kita membesar. Dan kalau kita bicara soal teladan, sering kita dengar, aku bermental buruh,
bukan pengusaha. Ini kayak milih jadi penutup buku ketimbang penulis cerita. Tapi, Nabi Muhammad adalah pedagang hebat. Beliau ahli bisnis sejati, beliau membangun bisnis dari nol, dan ajarin kita ambil risiko dengan iman. Bayangkan kita mulai kecil, jual apa yang kita bisa, buka warung sederhana, dan rasakan bangga saat pertama kali untung. Dalam NLP, ini shifting state. Ubah takut jadi semangat. Bisikkan, aku layak jadi pencipta rezekiku sendiri. Dan lihat bagaimana langkah kita berubah. Sementara itu ada yang bilang, takut riba, jadi nggak berani ambil risiko. Ini benar, riba haram, dan kita pengen hidup bersih. Tapi, Islam buka jalan. Ada koperasi syariah, investasi halal. Buya Hamka, ulama besar zaman sekarang, juga punya kekayaan dari karya dan usaha, tapi tetap dekat sama Allah. Bayangkan kita ngobrol sama teman, mulai bisnis kecil bareng, tanpa riba tapi penuh berkah. Bilang, aku berani melangkah, karena Allah kasih jalan halal, dan rasakan keyakinan itu tumbuh. Dan kalau kita bicara soal keyakinan, ada yang bilang, uang banyak bikin lupa diri. Ini kayak takut nyalain lampu karena khawatir silau. Tapi lihat sahabat-sahabat Nabi, mereka kaya, tapi salat malamnya panjang, sedekahnya melimpah. Kayak nggak bikin lupa diri kalau hati kita terjaga. Bayangkan kita punya harta, tapi tiap malam baca Al-Quran, ingat semua cuma titipan. Bukankah itu bikin kita lebih rendah hati? Bisikkan, aku ingin kaya supaya lebih ingat Allah dan rasakan damainya. Selain itu ada yang bilang, kerja keras capek, mending santai. Ini kayak milih duduk di pinggir, ketimbang lompat ke sungai yang segar. Tapi, Nabi Muhammad SAW bilang, Allah cinta hamba yang bekerja keras. Bayangkan kita bangun pagi, gerak dengan semangat, dan rasakan hidup mengalir di tubuh kita. Itu bukan capek, itu keberkahan. Ganti kata capek jadi, setiap usaha bawa aku lebih dekat sama tujuanku. Dan lihat bagaimana energi kita bangkit. Dan kalau kita bicara soal energi, ada yang bilang, nggak pantas kaya kalau bukan dari keluarga tajir. Ini kayak bilang cuman anak raja yang boleh jadi raja. Tapi, Islam bilang semua sama di mata Allah. Yang bedain cuman usaha dan takwa. Bayangkan kita bangun sesuatu dari nol, jadi kebanggaan keluarga. Rasakan getaran itu. Bilang, aku pantas kaya. Karena aku punya Allah dan usahaku. Dan lihat dunia membuka jalan. Sementara itu, ada yang bilang, orang kaya ya memang orang tuanya kaya. Ini kayak pohon yang cuma tumbuh dari benih emas. Tapi, Buya Hamka, dari keluarga biasa, jadi kaya lewat tulisan dan dakwahnya, tapi tetap rendah hati. Kaya itu soal usaha, bukan warisan. Bayangkan kita jadi generasi pertama yang ubah cerita keluarga, rasakan bangganya. Bilang, aku bisa jadi yang pertama, karena Allah kasih aku kesempatan. Dan lihat bagaimana hati kita terbakar semangat. Dan terakhir, ada yang bilang, rezeki datang sendiri kalau udah waktunya, nggak usah dikejar. Ini kayak nunggu hujan emas tanpa buka payung. Tapi Allah bilang, carilah rezekinya. Nabi Sulaiman nggak cuma duduk, dia kelola kerajaan, cari jalan, dan minta keberkahan. Bayangkan kita melangkah, buka pintu peluang, dan rasakan rezeki nyanyi di depan kita. Bilang, aku jemput rezekiku dengan tangan dan doaku. Dan lihat bagaimana hidup kita berubah. Nah, kalau kita pikir lebih jauh, ini bukan cuma soal nunggu atau kejar. Ini soal mindset yang bikin kita hidup aktif, nggak pasif. Coba kita tengok Yusuf Hamka, si bos jalan tol yang sekarang punya kekayaan triliunan. Dia nggak lahir di kasur emas. Dulu dia tidur di rakit di Sungai Mahakam, jualan es mambo di Masjid Istiqlal, dan kerja keras dari nol. Dari pedagang asongan jadi penguasa tol, dia buktiin bahwa rezeki itu datang kalau kita bergerak. Bukan cuma duduk manis sambil berharap. Dan bicara soal gerakan, Yusuf Hamka nggak langsung jadi besar begitu aja. Awalnya dia bangun usaha kayu lapis di Samarinda, punya 11.000 karyawan, tapi ambruk karena idealisme di masa Orde Baru. Tapi dia nggak nyerah, 14 tahun nganggur, lalu di krisis 1998, dia beli saham murah perusahaan tol, dan boom, sekarang dia jadi raja jalanan.
bahkan bangun tol pakai duit sendiri. Ini bukan cuma soal keberuntungan, tapi soal pola pikir yang nggak takut gagal dan terus cari celah. Dia masuk Islam berkat Buya Hamka. Dan meski kaya raya, dia tetap sederhana. Bikin warung nasi kuning buat duafa, rencana bangun 1000 masjid. Bayangkan kita punya semangat kayak gitu, bilang ke diri sendiri, aku nggak cuma bertahan, aku mencipta. Dan rasakan bagaimana hati kita terbakar buat melangkah lebih jauh. Kisah beliau ngingetin kita bahwa kaya itu nggak haram, asal hati kita tetap sama Allah. Sementara itu, perjalanan Yusuf Hamka dari rakit ke tol ini ngasih kita cermin. Bukan kondisi luar yang nentuin nasib kita, tapi apa yang ada di kepala kita. Dulu dia berantem di pasar baru, hidup susah, tapi dia ubah itu jadi kekuatan. Sekarang, dia nggak cuma kaya duit, tapi kaya hati. Sedekahnya melimpah, ibadahnya terjaga. Ini sama kayak yang kita bahas di video ini. Mental block, kayak miskin itu takdir, atau kaya itu tamak. Cuman ilusi yang kita bikin sendiri. Bayangkan kita lelet-lelet buka mata, lihat potensi di sekitar, dan bilang, aku punya kekuatan buat ubah hidupku. Kayak Yusuf Hamka. Dari situ kita mulai gerak, mungkin dari jualan kecil, bikin konten, atau apa aja yang kita bisa. Yang penting, kita sadar bahwa kaya itu nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat bantu orang lain. Dan itulah yang bikin hidup kita bermakna bareng Allah. Dan sekarang, sebelum kita tutup, mungkin nanti ada yang tanya di kolom komen. Anda sendiri yang bikin konten ini, apakah sudah kaya seperti yang diceritain? Bahkan ada yang komen, apakah aku sudah sekaya Elon Musk? Hehe. Ini maksudnya menyindirku yang hanya bisa bikin konten tapi ndak kaya-kaya. Jujur aja, aku belum selevel orang-orang kaya yang kusebutkan di atas. Aku cuma guru honorer di sekolahan, gaji jauh di bawah UMR. Tapi tabungan, investasi, dan portofolio keuangan aku terus nambah seiring waktu. Aku berkarya, bikin konten, tulis buku, jasa pelatihan, dan usaha kecil-kecilan. Itu pun di sela-sela waktu, karena aku harus membagi waktu dengan mengajar. Tapi itu sudah bikin aku jauh lebih kaya dibanding guru lain di sekitarku. Di saat banyak guru protes karena gajinya tidak naik, aku tetap santai saja karena uangku lebih banyak daripada mereka. Jadi, apa yang aku sampaikan di sini? Aku udah praktekin, dan aku yakin suatu hari hartaku bakal jauh lebih banyak lagi. Insya Allah. Ini bukan soal pamer, tapi soal bukti bahwa langkah kecil bisa bawa kita jauh. Dan pasti ada juga yang tanya lagi. Anda dapat uang dari konten tentang kekayaan. Kenapa nggak dipraktekin sendiri? Toh Anda buat konten ini juga pengen dapat uang dari AdSense kan? Nah, video seperti ini, edukasi penting buat yang orang-orang yang mau belajar dan berkembang, biar mereka nggak miskin terus. Iya, aku dapat uang dari konten ini, tapi uang yang aku dapat jauh lebih banyak dari luar konten. Dari karya lain, usaha sampingan, dan investasi saham ataupun emas. Konten ini aku bikin bukan cuma buat duit, tapi buat berbagi, supaya kita semua bisa bareng-bareng melangkah ke hidup yang lebih baik. Jadi, kalau ada yang nyinyir, aku tersenyum saja. Karena kita tahu, ilmu ini nyata dan bisa ubah hidup siapa aja yang mau dengar. Nah, setelah kita ngobrol panjang, jelas banget bahwa banyak muslim di Indonesia sulit kaya bukan karena langitnya sempit atau tanahnya kering, tapi karena pola pikir yang jadi dinding, tak terlihat di dalam diri mereka sendiri. Kita udah bahas 15 mindset di kepala. Uang nggak dibawa mati, sudah ditakdirkan miskin. Hidup dari keluarga miskin. Yang penting cukup uang. Nerimo ing pandum. Banyak uang nggak tentu masuk surga. Mimpi nggak boleh tinggi-tinggi. Orang kaya tamak, bermental buruk. Bukan pengusaha, takut riba. Jadi nggak berani ambil risiko. Uang banyak bikin lupa diri. Kerja keras capek. Mending santai. Nggak pantas. Kaya kalau bukan dari keluarga tajir. Orang kaya ya memang orang tuanya kaya. Dan rezeki datang sendiri nggak usah dikejar. Semua ini kayak rantai yang nahan kita. Tapi kabar baiknya, rantai itu bisa kita lepas. Cukup ubah cara kita lihat dunia, dan pintu rezeki bakal terbuka lebar. Jadi saudara-saudara, kita udah jalan bareng lewatin 15 pola pikir yang mungkin selama ini jadi teman tak terlihat, narik kita ke belakang. Tapi sekarang,
kita punya cerita. Nabi Sulaiman, Daud, Ibrahim, Muhammad, para sahabat, dan Buya Hamka. Mereka kaya, religius, dan dekat sama Allah. Mereka buktiin bahwa kaya dan takwa bisa jalan bareng. Bayangkan hidup kita setahun dari sekarang, berlimpah, sehat, bahagia, dan penuh berkah, sambil kita pegang erat tangan Allah. Ini bukan cuma mimpi, ini panggilan buat kita semua. Jadi kalau ngobrol kita hari ini, nyanyi di hati Anda, tekan like, share ke teman yang butuh semangat, dan subscribe biar kita bisa lanjut bareng di video berikutnya. Tulis di komen, pola pikir mana yang paling kena dan langkah apa yang mau Anda ambil mulai hari ini. Aku tunggu kabar baik dari Anda semua. Sampai ketemu lagi, hidup berlimpah menanti kita.